menyatakan 10 orang. Yang pertama, senior Carlos. Yang kedua, senior Andre. Yang ketiga, senior Wali Amar. Yang keempat, Naufal Muhammad. Yang kelima, Gentra Fujiwinara. Yang keenam, Ilham Abdullah. Yang ketujuh, Bagas Septio. Yang kedelapan, Muhammad Wirayuda. Yang kesembilan, Galih Al-Furqon. Yang kesepuluh, Kiki Agatha. Baik, di sini kelompok kami mengambil materi simple mesin atau pesawat sederhana dan berikut penjelasannya. Siap, nama Gentra Fujiwinara, NIT 200200910 akan menjelaskan tentang apa itu simple mesin. Simple mesin biasa kita sebut dengan pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang berguna untuk mempermudah suatu pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana yang pertama ada tuas atau pengungkit. Seperti ini contohnya, di dalam tuas atau pengungkit ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Yang kedua ada katrol. Yang ketiga ada bidang miring. Dan yang keempat ada roda. Fungsi dari pesawat sederhana yang pertama tentunya untuk mempermudah suatu pekerjaan manusia. Yang kedua untuk menghemat energi. Yang ketiga untuk mempersingkat waktu. Yang keempat untuk merubah arah gaya. Izin ibu, izin senior, izin rekan. Perkenalkan, nama saya Kiki Agatha Putra Wiradika, NIT 20020923. Prodi S1 Teknik Dirgantara, kelas Bravo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya menjelaskan keuntungan pesawat sederhana atau yang bisa disebut juga keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah ukuran pengangkatan gaya yang dicapai dengan menggunakan alat, perangkat mekanis, ataupun sistem mesin. Perangkat mempertahankan daya input dan hanya mendapatkan amplifikasi yang diinginkan dalam gaya output. Pesawat sederhana yang mungkin dikenal adalah tuas. Adapun contohnya jungkat-jungkit. Dengan dua orang duduk di kedua ujung papan dan titik putar di tengah. Pada tuas terdapat beberapa istilah yang penting yang perlu kita ketahui. Adapun titik tumpu, titik beban, titik kuasa, lengan beban, dan lengan kuasa. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naufal Muhammad Sidki dengan NIT 220-787 dari kelas TD Bravo. Di sini saya akan membahas tentang the first lever atau pengungkit tingkat 1. Mesin yang paling sederhana dan mungkin yang kita kenal yaitu tuas. Contoh yang kita temui yaitu jungkat-jungkit yang dimana ada dua orang yang duduk di ujung papan dan titik tumpu yang berada di tengah. Ada 3 bagian dasar yaitu titik tumpu dengan dilambangkan huruf F dan usaha dilambangkan dengan huruf E, dan terakhir ada titik beban dilambangkan dengan huruf R dan dirumuskan dengan effort atau usaha dikali lengan usaha sama dengan titik beban dikali dengan lengan beban. Perkenalkan, nama saya Galih Al-Furqon dengan NIT 200200024, kelas TD Bravo, Prodi S1 Teknik Dirgantara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuas kelas 2. Pengungkit kelas kedua memiliki titik tumpu di satu ujung dan upaya diterapkan di ujung lainnya. Resistensi ada di antara titik-titik ini. Sebuah gerobak dorong adalah contoh dewa dari tuas kelas 2 dengan roda di salah satu ujungnya menjadi titik tumpu. Pegangan di ujung yang berlawanan menjadi upaya yang diterapkan dan ember di tengah tempat beban atau hambatan ditempatkan. Siap, terima kasih. Kemudian terdapat pengungkit golongan ketiga. Pengungkit golongan ketiga ini mempunyai posisi kuasa yang berada di tengah dengan urutan
Titik tumpu berada di paling belakang, kuasa berada di tengah, dan titik beban berada di paling depan. Contohnya ada di pinset seperti ini. Di sininya titik tumpu, di paling tengah ini adalah kuasa, dan di paling depan adalah titik beban. Dan adapun contoh berikutnya seperti pencapit gorengan dan strapless. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang katrol. Katrol merupakan salah satu pesawat sederhana yang berfungsi untuk memindahkan benda. Katrol terdiri dari dua jenis, yaitu katrol tetap dan katrol bergerak. Tapi jika hanya menggunakan itu saja tidak akan efektif. Kita harus menggunakan katrol gabungan bergerak dan katrol takal ataupun katrol majemuk, karena itu akan membuat kita menjadi efektif dalam menggunakan katrol. Nah, untuk gambar dari katrol gabungan seperti ini adalah kombinasi katrol bergerak, dan yang di sebelahnya adalah katrol takal ataupun katrol majemuk. Untuk rumus dari katrol yaitu KM sama dengan LT per LB sama dengan W per F. Nah, untuk mencari KM dari kombinasi katrol bergerak, yaitu kita bisa menghitung dengan cara 2 dipangkatkan N. N di sini berfungsi atau menjadi dari katrol di sini, jumlah katrol dari kombinasi katrol bergerak. Dan untuk katrol takal, kita bisa menggunakan KM sama dengan jumlah tali yang terdapat pada katrol takal di sini. Di sini jumlah tali ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti KM yaitu sama dengan 4. Perkenalkan, nama saya Carlos Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang single fixed pulley atau katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang terpasang pada tempat yang tetap. Dengan katrol tetap gaya F yang digunakan sama dengan berat beban atau W, sehingga bisa ditulis dengan V sama dengan W atau K sama dengan W per F. Keterangannya, F adalah gaya, satuannya Newton. W adalah berat beban, satuannya Newton. K keuntungan mekanik. Keuntungan dari katrol tetap ada 3, yaitu 1. Katrol dapat merubah arah gaya sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. 2. Gaya yang diperlukan pada katrol tetap sama dengan berat beban. 3. Jarak perpindahan beban sama dengan jarak yang menarik tali katrol. Sekian dari saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Turaida Bintang Pertama Makodompit, NIT 2002058, Prodi Teknik Dirgantara, kelas Bravo. Di sini saya akan menjelaskan tentang single movable pulley atau katrol bergerak. Katrol adalah sebuah roda di atas sebuah as roda atau penggerak roda yang dirancang untuk mendukung pergerakan dan mengubah arah dari kabel atau sabuk yang dipasang, atau mentransfer kekuatan antara penggerak roda, kabel, atau sabuk katrol. Bergerak adalah katrol bergerak adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas. Saat digunakan, katrol bebas biasanya ditemukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di sebuah pelabuhan. Balok and tackle merupakan sebuah balok dan pegangan yang terdiri dari beberapa katrol. Beberapa di antaranya diperbaiki dan beberapa dapat dipindahkan. Pada gambar balok dan tackle terdiri dari 4 katrol. 2 bagian atas diperbaiki dan 2 bagian bawah diperbaiki dan 2 bagian bawah dapat digerakkan. Jumlah tali penopang pemberat menentukan keunggulan mekanik adalah 4. Perkenalkan, nama saya Andre Bonaventura Syukur Lengari, NIT 1902020055, Prodi S1 Teknik Dirgantara dari kelas Bravo Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gear. Gear merupakan salah satu jenis dari pesawat sederhana. Gear adalah anggota dari alat pesawat sederhana dalam fisika. Tujuan dari pesawat sederhana adalah dapat meringankan atau membantu
atau mempermudah pekerjaan manusia. Jadi, gear menjadi salah satu termasuk dalam pesawat sederhana yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Gear adalah sepasang atau dua atau lebih dari roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Oke, saya menjelaskan sedikit dan akan memberikan contoh juga. Gear belakang terdiri dari beberapa gear yang dapat dipindahkan dan jari-jari lebih pendek sehingga putarannya lebih cepat. Perbedaan kecepatan gear kecil dan gear besar menghasilkan perbedaan gaya yang lebih besar melalui roda. Saya ambil contoh seperti gear pada sepeda. Itu kan dibuat salah satu gearnya paling kecil, gear belakangnya lebih kecil daripada gear yang di depannya. Itu dia. Fungsinya, dengan gaya yang kecil yang kita berikan pada sepeda melalui dayungan atau pengayu, akan mendapatkan gaya yang lebih besar pada roda sepeda bagian belakang. Oke, saya sudah mempelajari materi ini, jadi saya juga sudah membuat satu contoh soal. Contoh soalnya, roda bergigi 18 buah menggerakkan roda lain yang jumlah giginya 54 buah. Jika kecepatan rotasinya adalah 6 putaran per sekon, yang ditanya berapakah kecepatan rotasi gigi yang kedua dan berapa keuntungan mekaniknya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawabnya. Yang diketahui jumlah gear satunya sama dengan 18, gear 2-nya sama dengan 54, sedangkan kecepatan rotasinya itu sama dengan 6 putaran per sekon. Yang ditanya di sini adalah kecepatan rotasi pada gigi kedua dan keuntungan mekaniknya. Yang pertama, kecepatan rotasi gear kedua sama dengan 6 putaran. Itu bisa saja kita menjelaskan seperti itu. Jadi menggunakan mencari dulu rumus dari kecepatan rotasi pada gigi kedua. Jadi rumus untuk mencari kecepatan putaran atau kecepatan rotasi pada roda kedua itu adalah rumusnya V2 sama dengan V1 dikali G1 dibagi G2. Itu untuk mencari kecepatan rotasi pada izin dosen, izin senior, izin memperkenalkan diri. Nama Ilham Abdullah, NIT 200202555, Prodi S1 Teknik Dirgantara. Di sini saya akan membahas tentang inclined plane atau disebut bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang miring yang dibuat miring. Hal itu bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Secara matematis, hubungan antara gaya, beban, tinggi papan dan panjang papan dapat ditulis yaitu F kali S sama dengan W kali H. Contoh peralatan yang memanfaatkan prinsip bidang miring adalah tangga yang dibuat berkilo-kilo, pisau, kapak, sekrup, dan sebagainya. Itulah keuntungan mekanis yang kamu dapatkan saat menggunakan bidang miring.